Baiklah adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bertemu kembali dengan Bapak Hadi Biosmart. Ya, kita akan belajar pada hari ini, pada kesempatan kali ini adik-adik. Nah, ini Bapak buat video ini karena ada permintaan dari salah satu siswa kita, dari teman-teman kita dari kelas 12 SMA ada, dari kelas 9 SMP ada. Pak, saya kok belum paham bagaimana cara membuat diagram papan catur dan juga membuat diagram garpu untuk menghitung persentase hasil persilangan, baik itu persilangan monohibrid maupun persilangan dihibrid. Nah, dapat dari mana angka rasio genotip 1:1, kemudian 3:1, kemudian 9:3:1 ya. Nah, itu dapat dari mana, Pak? Nah, baiklah adik-adik, karena teman-teman kalian yang meminta penjelasan bagaimana cara pembuatan diagram papan catur dan diagram garpu. Baiklah ya. Nah, coba adik-adik perhatikan, terutama kelas 9 SMP, karena ini baru dipelajari di kelas 9, dan kalau kelas 12 SMA ini sudah lama dipelajari ya. Dari kelas 9 SMP udah dipelajari, di kelas 12 juga akan diulang kembali. Nah, baik adik-adik. Jadi diagram papan catur itu sebenarnya untuk mempermudah, membantu kita, membantu adik-adik di dalam menghitung ya, menghitung berapa persentase atau rasio genotip dan fenotip dari suatu persilangan, baik itu monohibrid maupun dihibrid. Nah, contohnya adik-adik, contohnya kalau yang persilangan monohibrid, monohibrid itu artinya adik-adik persilangan atau perkawinan yang hanya melihat satu sifat beda dari kedua induk ya. Contohnya ya, misalkan nih parental. Ini parental adik-adik. Parentalnya misalkan di sini berambut keriting. Bapaknya berambut keriting. Kemudian ibunya juga berambut keriting. Nah, ya kan? Nah, kemudian gametnya bagaimana? Ya, gametnya bagaimana? Genotipnya, mohon maaf. Genotipnya seperti apa? Keriting itu bisa kakak, ya, bisa kaki. Nah, saya misalkan di sini K besar, K besar, disilangkan dengan K besar, K besar. Kalau K besar itu artinya dominan adik-adik. Nah, ini ya, jadi keriting itu kakak, itu namanya keriting homozigot, dominan. Kalau kaki, nah itu heterozigot, keriting heterozigot. Nah, Bapak misalkan dulu yang kakak. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana macam gametnya? Ingat ya, di video Bapak sebelumnya kita bahas hukum Mendel 1. Nah, hukum Mendel 1 itu berlaku untuk persilangan monohibrid, terutama dalam penentuan macam gametnya. Nah, KK berarti sama kan? Ini K, ini juga K. Berarti F1-nya KK. Berapa persen? Kalau hanya satu macam? Hanya satu macam berarti 100% keriting. Nah, ini nggak perlu kita buat papan catur adik-adik. Kenapa? Tinggal disilangkan. Ini kan gen K pada sperma bapak. Ini gen K pada ovum ibu. Ya. Berarti K dengan K. Nah, itu nggak perlu pakai papan catur ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Ini contoh 1 ya. Contoh kedua, misalkan nih parentalnya misalkan di sini kakak dengan Kiki. Nah, ya. Gametnya pakai hukum Mendel 1 juga, karena sama, berarti ini K, ini Ki.
Ini gen K pada sperma bapak, ini gen Q pada ovum ibu. Nah, maka anaknya kaki. Betul ya? Kaki. Nah, K itu dominan, keriting itu dominan. Berarti kalau cuma satu, berarti berapa persen? 100% keriting. Tapi keritingnya apa? Hetero, ya, heterozigot adik-adik. Nah, seperti itu ya. Jadi ini pun nggak perlu papan catur, karena cuma satu, dari gen bapaknya satu K, kemudian ibunya satu juga Q. Tinggal disilangkan saja di K dengan Q, anaknya kaki. Berarti kalau cuma satu, berarti anaknya 100% keriting heterozigot. Misalkan mereka punya anak 10, berarti semua anaknya itu 10-10-nya keriting heterozigot semua. Itu maksudnya 100%. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Nah, yang ketiga ini mungkin perlu kita buat bantu dengan diagram papan catur. Saya misalkan nih, bapaknya keriting heterozigot, ibunya juga keriting heterozigot. Ya. Nih, heterozigot. Nah, sekarang gametnya. Gametnya ada dua kan, ada K besar, K kecil. Ingat hukum Mendel 1, kalau ada gen yang sepasang, kita pisahkan. Berarti ada K besar, ada K kecil. Yang ibunya juga sama, ada K besar, K kecil. Nah, untuk menghitung filialnya atau anaknya, nah ini sebenarnya nggak perlu juga kita buat papan catur, cuman supaya adik-adik paham bagaimana pembuatan papan catur, tinggal kita buat diagramnya adik-adik. Nah, ini kita bantu ya, dibantu dengan diagram papan catur ya. Seperti apa? Nah, kita buat. Yuk, untuk F1-nya ini kan yang jantannya atau bapaknya ada dua ya. Di sini ada K besar, ada K kecil. Yang ibunya juga ini ada dua, berarti di sini ada K kecil. Nah, kita buat papan caturnya. Misalkan nih, nah ini ada deh. Jadi kita buat papan caturnya. Nah, sekarang kita lihat, ini yang di atas ini dari bapaknya, ini yang bawah ibunya. Nah, kita lihat adik-adik, coba gen K ketemu dengan K, berarti anaknya kakak. Betul ya? Nah, kemudian K dengan Q, anaknya kaki. Kemudian K dengan Q, kaki. Huruf yang besar di depan ya. Kemudian Q dengan Q, anaknya kiki. Nah, seperti itu adik-adik. Ini papan catur namanya. Ya, kalau ada 2 dengan 2 kalikan 2 kali 2 berarti 4. Nah, makanya hasil kotaknya nanti ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kita lihat rasio genotipnya. Ya, genotipnya. Coba kita lihat kakak. Kakaknya ada berapa adik-adik? 1. Ya. Kemudian kaki, kakinya ini 1, ini 1, berarti ada 2. Kemudian kiki 1. Nah, gitu ya. Ini namanya rasio genotip. Nah, sekarang rasio fenotipnya. Ya. Rasio fenotip. Nah, rasio fenotip itu artinya perbandingan sifat yang tampak. Kakak ini keriting homozigot, kaki keriting heterozigot. Berarti keritingnya berapa? Ada 3. 1 ditambah 2 kan 3. Berarti ada 3 keriting. Kemudian ini ya. Ini keriting, ini lurus. Berarti ada 1 lurus. Nah, jadi 3 banding 1. Itu kalau yang monohibrid adik-adik.
yang ibunya itu, yang orang tuanya heterozigot semua. Nah, Pak, bagaimana ubah persentasenya? Ya, mudah adik-adik. Ya, coba kita lihat 3 tambah 1, 4. Berarti totalnya kan 4. Oh, keriting ini ada 3. Berarti 3 dari 4. Berarti 3 per 4. Ini 1. 1 dari berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 1/4. Kalau 3/4 sama dengan 75%. Yang 1/4 berarti 25%. Nah, gitu adik-adik. Ya, jadi mudah sebenarnya pembuatan papan catur pada persilangan monohibrid. Nah, kalau pada dihibrid, nah itu agak banyak ya, agak sulit karena jumlah kotaknya lebih banyak, yaitu ada 16. Baik ya, nah itu mudah bisa dipahami ya. Nah, kita lanjutkan sekarang diagram papan catur pada persilangan dihibrid. Baik, adik-adik, kita lanjutkan. Sekarang contoh membuat diagram papan catur pada persilangan dihibrid ya. Nah, Bapak berikan contoh 1 ya. Contoh 1 misalkan nih parentalnya, ingat adik-adik, persilangan dihibrid itu artinya perkawinan yang melihat sifat kedua induknya terdiri dari 2 sifat. Ya, terdiri dari 2 sifat. Misalkan bapaknya keriting, rambut hitam ya, disilangkan dengan rambut lurus berwarna putih. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan bapaknya keriting, kemudian kulit warna hitam. Nah, ini berarti dihibrid. 1 sifat kulit, 1 sifat warna kulit ya. 1 bentuk rambut, 1 lagi sifat kulit, warna kulit. Kemudian menikah dengan seorang wanita atau seorang perempuan yang rambutnya lurus dan kulit putih. Seperti ini ya. Jadi bacanya adik-adik KKHH disilangkan dengan Kiki Hihi ya. K besar K, kalau K kecil Ki, kalau H besar H, H kecil Hi. Nah, kemudian gametnya adik-adik. Nah, gametnya, macam gametnya kita pakai hukum Mendel 2. Masih ingat ya? Jika ada 2 gen yang berbeda alel atau tidak sepasang, maka kita gabungkan jadi 1. Berarti K dengan H gabungkan, berarti KH. Kalau ini berarti Kihi. Gitu. Jadi ini ada 1 macam, ini 1 macam. Berarti ini sperma bapaknya mengandung gen KH, ovum ibunya mengandung gen Kihi. Nah, kalau terjadi perkawinan, maka gen-gen ini bergabung. Jadi anaknya itu mengandung gen K, Ki, H, Hi. Ya. Nah, hanya 1. Nah, kalau hanya 1, berapa persen tadi? 100%. Betul ya? Berarti ini 100%. Fenotipnya apa? Warnanya keriting, rambut keriting, dan warna kulitnya hitam. Nah, 100%. Punya anak 5 berarti 5-5-nya rambut keriting dan warna kulitnya hitam. Nah, seperti itu adik-adik. Ini nggak perlu pakai papan catur. Nah, selanjutnya untuk yang kedua ya. Misalkan nih bapaknya kaki hahi. Ya kan? Bapaknya kaki hahi, kemudian ibunya juga sama. Kaki hahi. Nah, inilah namanya persilangan dihibrid yang heterozigot semua adik-adik. Ya, heterozigot semua. Nah, ini selanjutnya kita buat gametnya. Macam gametnya berapa? Apa saja? Ini ingat hukum Mendel 2 adik-adik. Jadi ada 4 macam ya. Gabungkan nih KH, KHI, KIH, KIHI. Nah, untuk adik-adik yang belum paham dengan hukum Mendel 2, silahkan adik-adik baca deskripsi YouTube Bapak ini, kemudian kalian cari link video hukum Mendel 1, hukum Mendel 2 ya. Nah, ini berarti gametnya ada berapa nih? Ada 4 kan?
ada KH, ada KHI, ada KIHA, ya, ada KIHA, sorry, kemudian ada KIHI. Nah, ini juga sama, ada KH, ada KHI, kemudian ada KIHA, ada KIHI. Ada 4 ya. Nah, untuk mencari F2-nya, ya ini kan misalnya F1, ini F2-nya. Nah, ini baru pakai diagram papan catur adik-adik. Ya, untuk bisa mengetahui rasio genotipnya dan rasio fenotipnya dan bisa menghitung persentasenya. Nah, untuk membuat papan catur, kita bantu biar rapi ya. Kita bantu pakai mistar sajalah. Nah, ini papan caturnya adik-adik. Kita buat di sini ya. Kemudian di sini juga. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi ada 4 kotak ya. 4 kotak. Nah, lalu ini juga 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Nah, kurang lebih seperti ini ya Dede ya. Nah, kita lihat yuk. Yang laki-laki, yang bapaknya ada 4. Apa saja di situ? Ada KH. Kita buat di sini KH. Kemudian ada KHI. Kemudian ada KIHA. Kemudian ada KIHI, ya. Nah, yang ibunya juga sama, ada KH, ada KHI, ada KIHA, ada KIHI. Ya. Nah, kita buat nomor kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 kotak adik-adik. Nah, ini papan catur ya. Nah, sekarang kita tinggal silangkan. Kotak 1 nih. Ini hasil dari persilangan atau pertemuan antara gen KH dengan KH. Jadi K dengan K, KK, kemudian di situ ada H ketemu H. Jadi KKHH. Nah, sekarang yang kotak nomor 2 berarti KH, KHI dengan KH. Huruf besar di depan adik-adik ya. Berarti ini KK, HI. Nah, gitu. Terus ini K, ini Ki. Berarti kaki, HH. Terus apa lagi? Yang K dengan Ki, kaki, HI. Nah, gitu deh ya. Paham ya? Nah, seterusnya. Terus kakak hahi, kakak hihi, terus kaki hahi, terus kaki hihi, kaki haha, kaki hahi, terus kiki haha, terus kiki hahi. Nomor 13 berarti kaki hahi, kaki hihi, kemudian kiki hahi, terakhir kiki hihi. Nah, seperti itu adik-adik.
Jadi ada 16 kotak. Ya. Nah, sekarang rasio fenotipnya. Nah, rasio fenotipnya apa saja? Nah, dari hasil persilangan ini bisa kita baca, ada K besar, ada H besar, ada K besar, H besar. Terus di sini ada K besar, H kecil ya. Nah, ternyata ada 4 macam fenotip adik-adik. Yang ada K besar, H besar ya. Kemudian ada K besar, H kecil. Lalu ada K kecil, H besar, K kecil, H kecil. Coba yang nomor berapa saja adik? Ya. Yang ada K besar, H besar. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang ada K besar, H besar. Ini enggak. 6. Ini tidak. 7, 8, 9. Nah, jadi ada 9 adik-adik. Jadi yang ada KH itu berarti yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, terus nomor 6 enggak, nomor 7, nomor 8 tidak, nomor 9 iya, terus nomor 10, kemudian nomor 11 tidak, nomor 12 tidak, nomor 13. Hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ada 9. Ya, ada 9. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang K besar, H kecil. H besar, K besar, H kecil. Berarti ini 1 ya. Nomor 6. Terus nih. Terus nomor 8. Terus nomor berapa lagi? K besar. Nah, nomor 14. Nah, ada berapa? Ada 3. Gitu. Mudah kan adik-adik ya? Nah, sekarang yang K kecil, H besar. Nih, nomor 11. 1, nomor 11. Terus nomor 12. Terus nomor berapa lagi nih? Nomor 15. Nah, ya kan? Nomor 15. Berarti ada berapa? Ada 3. Nah, kemudian yang satu lagi, sisanya kan tinggal ini. Kiki hihi. Berarti ini nomor 16. Berarti hanya 1 kotak. Berarti 1. Nah, jadi kesimpulannya, rasio fenotipnya pada persilangan dihibrid yang heterozigot itu 9331. Ya. Jadi 9331. Keriting hitam ada 9. Keriting putih ada 3. Kemudian lurus, rambut lurus, kulit hitam ada 3. Kemudian lurus, rambut lurus, kulit putih ada 1. Nah, jadi 9331. Nah, itu ada di. Nah, itulah kalau persilangan dihibrid yang normal, yang umum pada persilangan Mendel ini ya 9331. Kalau kedua induknya heterozigot semua. Mudah ya adik-adik ya. Nah, makanya untuk adik di kelas 12 sebenarnya kalau ada soal seperti ini di hibrid heterozigot nggak perlu lagi dibantu dengan papan catur. Sudah pasti hasil awalnya itu 9331. Gitu. Nah, sekarang kita bantu dengan diagram garpu. Seperti apa sih bentuk diagram garpu? Baiklah, selanjutnya adik-adik, bagaimana caranya kita membuat atau mencari persentase hasil persilangan monohibrid dengan bantuan diagram garpu ya. Tadi udah Bapak jelaskan diagram papan catur ya, baik monohibrid dan dihibrid. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan soal-soal persilangan dengan bantuan diagram garpu. Nah, Bapak berikan contoh soal ya. Kita samakan saja soal yang tadi.
Misalkan di sini parentalnya, misalkan di sini kaki disilangkan dengan kaki. Bapak berambut keriting heterozigot, ibu keriting heterozigot juga. Nah, ingat gametnya. Gametnya ada dua ya, ada K, ada Ki, kemudian ada K, ada Ki. Jadi ada dua, pakai hukum Mendel 1. Nah, gimana caranya? Kalau pakai papan catur seperti tadi ya. Nah, sekarang kita pakai diagram garpu. Ya. Diagram garpu. Nah, lebih sederhana Adik. Pakai diagram garpu ini sangat sederhana, lebih sederhana daripada pakai diagram papan catur. Caranya gimana? Nah, coba kita lihat. K gamet yang bapaknya ya, yang bapak. K dengan Ki. Caranya gini. Ada K, kemudian ada Ki. Ya. Nah, kemudian kita buat garpunya, buat cabang ya. Buat cabangnya berarti di sini. Nah, kemudian yang gamet ibunya, istrinya, sama ada K, ada Ki. Nah, kita buat juga berarti di sini ada K, ada Ki, ada K, ada Ki. Lalu kita gabungkan. Nah, ya. Di sini kan ada 1. Di sini 1, ini 1. K-nya 1, Ki-nya juga 1. Ya, ini juga 1, ini 1, ini 1, ini 1. Nah, kita kalikan 1 kali 1 berarti ini 1, ya kan? Berarti K dengan K, 1 KK. Nah, kemudian K dengan Ki, 1 kali 1 juga 1, K dengan Ki, berarti K kaki. Ini 1 kali 1, 1 berarti K Ki. Kemudian yang ini 1 kali 1, 1 Ki dengan Ki, Kiki. Nah, kita gabungkan nih. Kakaknya 1, kakinya ada berapa nih? Kaki, kaki. Berarti ada 2. Nah, berarti kita gabungkan. Berarti 2 kaki. Nah, jadi kesimpulannya adik-adik, persilangan monohibrid, rasio genotipnya, ya, rasio genotipnya berarti 1, ya, 1 kakak, 2 kaki, 1 kiki. Nah, kan seperti itu ya. Nah, kemudian rasio fenotipnya. Fenotipnya kakak ini keriting homozigot, kaki keriting heterozigot. Tapi kan sama-sama keriting adik-adik. Sama-sama keriting. Berarti dia keritingnya 1 tambah 2 berarti ada 3 keriting, 1 berambut lurus, ada 1. Totalnya berapa? 4, berarti ini 3/4, ini 1/4. Berarti ini 75%, ini 25%. Mudah ya? Nah, itu namanya diagram garpu adik-adik. Nah, sekarang kita lihat yang pada persilangan dihibrid. Ya. Persilangan dihibrid. Coba kita lihat persilangan dihibrid. Nah, Bapak berikan contoh. Parentalnya kaki hahi disilangkan dengan kaki hahi. Ini kemarin dengan papan catur kan hasilnya 9331 adik-adik ya. 9331. Nah, caranya kalau pakai diagram garpu ya. Pakai diagram garpu. Nah, ini bisa kita silangkan satu persatu. Kaki dengan kaki. Coba, kaki dengan kaki tadi hasilnya bagaimana? 1 kakak, 2 kaki, 1 kiki. Nah, makanya kita tulis adik-adik. Di sini 1 kakak, 2 kaki, 1 kiki. Ya. Nih. Nah, lalu
kita silangkan juga yang satu lagi, hahi dengan hahi. Nah ini konsepnya sama adik-adik. Konsepnya sama, kaki dengan kaki anaknya satu kakak, dua kaki, satu kiki. Hahi dengan hahi juga sama kan? Sama, satu haha, dua hahi, satu hihi. Berarti ada tiga kan, ada tiga macam. Nah ini kita buat garpunya adik-adik. Nah seperti ini diagram garpunya. Kita buat seperti ini. Nah lalu kita tulis satu haha, ya kan, H dengan H, haha, satu H, dua hahi, satu hihi. Ini juga sama, satu haha, dua hahi, ya, kemudian satu hihi. Satu haha, dua hahi, satu hihi. Nah, lalu kita gabungkan, ya, kita kalikan. Nah, inilah bentuk diagram garpunya. Nah, coba kita lihat 1 dikali 1, di sini 1. Kakak dengan HH berarti 1 kakak HH, 1 kakak HH. Ya. Ini 1 kali 2 berarti di sini 2 kakak HI. Nah, berarti yang genotipnya kakak HI itu ada 2 buah ya. Yang kakak HH ada 1 buah di kotak nomor 1 kalau pakai papan catur. 1 kali 1 berarti ini 1 kakak hihi. Ada 1 buah. Nah, lalu yang di bawahnya 2 dikali 1 berarti 2 kaki HH. 2 kali 2 berarti 4 berarti kaki HI. Nah, terus 2 kali 1 berarti 2 kaki hihi. Ya. Kemudian 1 kali 1 1 kiki HH. 1 kali 2 2 kiki HI. 1 kali 1 1 berarti kiki hihi. Nah, inilah rasio genotipnya adik-adik. Kalau pakai papan catur untuk melihat rasio genotip pada persilangan dihibrid yang heterozigot semua itu susah, nggak sulit. Nah kalau ini kan rasio genotipnya yang KKH-nya 1, KKH-nya 2, KKH-nya ada 1. Berarti 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Nah itu rasio genotip. Ya, jadi rasio genotipnya. Nah, jadi rasio genotipnya yang ini. Yang 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana rasio fenotipnya? Ya. Nah, rasio fenotipnya bagaimana? Tadi kan pakai papan catur 9331 ya. Coba yang ada sekarang yang ada K besar, H besar. Ya. Coba K ada H, ada K besar, ada H besar. Ini 1 kan? 1. Ini juga 1 tambah 2 3. Kemudian ini ada K besar, H besar. Berarti itu tambah 2 tambah 2. Berarti 5 tambah 4 9. Ya kan? Di sini H kecil. Nah, jadi yang ada K besar dan H besar itu 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4. Berarti ada 9. Ya, yang keriting berkulit hitam. Terus ada yang K besar H kecil. Ya, keriting kulit putih. Coba yang mana nih? Yang keriting kulit putih ini kan 1, ini 1, kemudian tambah 2 tambah 1 berarti 3. Berarti di sini ada 3. Ya. Lalu rambut lurus kulit hitam, K kecil H besar. Ya. Coba yang K kecil H besar. 1
tambah 2, 3. Berarti ada 3. Nah, yang terakhir, yang K kecil, H kecil. Ya. Berarti ada berapa nih? Cuman tinggal 1 kan sisanya. Ini udah 1. Nah, berarti cuman 1. Ini keriting hitam, ini keriting putih, ini lurus hitam, lurus putih. Berarti 9331. Nah, jadi intinya lebih mudah Adik pakai diagram garpu. Jadi kalau dengan diagram garpu, rasio genotipnya bisa langsung diketahui 121, 242, 121. Nah, mungkin itu saja Adik ya. Insya Allah paham ya. Nanti kalau belum paham, boleh Adik silahkan sampaikan di kolom komen. Baik, dan jangan lupa Adik yang baru menemukan channel YouTube Bapak ini, silahkan di subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya supaya kawan-kawan yang lain, teman-teman yang lain bisa belajar bersama Bio Hadi Smart. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.